Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ingin bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tolong kami untuk dapat memahami dan mengerti kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika kita membaca kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13 sampai yang ke-16, kita akan menemukan tokoh Simson yang sangat legendaris. Dia adalah seorang nazir Allah, namun kehidupannya bisa dikatakan sangat jauh daripada seorang nazir Allah. Mengapa saudara? Karena sebagai seorang nazir Allah, Simson seharusnya tidak boleh menyentuh bangkai atau mayat. Namun Simson mengambil madu dari kerangka singa yang dibunuhnya. Sebagai seorang nazir Allah, seharusnya Simson tidak minum anggur atau melakukan dosa-dosa lainnya, karena yang dikejar adalah kekudusan hidupnya. Namun Simson justru menghampiri seorang perempuan Sunda. Hanya satu yang dilakukan oleh Simson sebagai seorang nazir Allah, yaitu tidak mencukur rambutnya. Saudara, Simson dapat dikatakan gagal menjalani kehidupannya sebagai seorang nazir Allah. Mengapa Simson gagal? Saudara, Simson gagal karena dia memiliki gaya hidup semau gue. Artinya, tak kala Simson menjalani kehidupannya, dia lebih mementingkan atau dia lebih memilih melakukan apa yang menyenangkan hatinya atau apa yang dia senangi ketimbang menyenangkan hati Tuhan. Dia melakukan segala tindakan-tindakannya dengan cara dia sendiri, bukan dengan cara Tuhan. Namun saudara, di sini kita dapat melihat, walaupun hidupnya semau gue, kita dapat melihat bagaimana Tuhan tetap menyatakan kasih karunia-Nya kepada Simson. Tuhan tetap memakai Simson untuk melawan bangsa Filistin, sekalipun cara hidupnya jauh dari standar Tuhan. Kita dapat melihat bagaimana Tuhan tetap menyatakan penyertaan-Nya kepada Simson, sekalipun Simson melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kekudusan-Nya. Tuhan tetap menyatakan kuasa-Nya, kasih-Nya kepada Simson, walaupun Simson hanya berseru kepada Tuhan pada saat dia butuh saja. Saudara, kita dapat melihat kasih karunia Allah yang begitu luar biasa, bukan? Bahwa kasih karunia Allah itu tidak dibatasi oleh perilaku kita. Kasih karunia Allah tidak dipengaruhi oleh prestasi atau pencapaian kita. Kasih karunia Allah justru selalu siap dicurahkan kepada kita, kapanpun dan dimanapun Tuhan inginkan. Dan inilah yang sudah Tuhan Yesus lakukan, bukan, di atas kayu salib, seperti yang dikatakan kitab Roma pasal yang ke-5. Di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, bukan pada saat kita sudah baik, bukan pada saat kita sudah tidak berdosa, tetapi justru pada saat kita berdosa. Saudaraku, jika Simson dengan cara hidup yang semau gue ini tetap dapat dipakai oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Saudara, saya percaya bahwa Tuhan pun dalam kasih karunia-Nya tetap bisa memakai kita. Lalu, jika demikian gak apa-apa dong kalau kita tetap meneruskan cara hidup semau gue seperti yang Simson lakukan. Saudara, Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 1 dan yang kedua. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita dapat hidup di dalamnya?
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita tidak lagi hidup semau gue, supaya kita ini tidak hidup lagi di dalam dosa, karena natur kita adalah dosa. Yang Tuhan inginkan ketika Dia mati dan bangkit dari kematian, kita itu hidup untuk lepas dari dosa. Justru Tuhan ingin kita ini hidup, menjalani hidup kita untuk memuliakan Allah, di mana hidup kita sepenuhnya dipersembahkan kepada Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari jangan sia-siakan kasih karunia Allah ini. Mari kita pakai kasih karunia Allah ini dengan menjalani cara hidup yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampuni kami jikalau selama ini kami menjalani hidup semaunya. Tolong kami ya Bapa, supaya kami menghargai kasih karunia-Mu. Tolong kami, supaya kami hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan dan terus menuntun kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan.